Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhah wa syai'im minad dulja. Sidang Jumat rahimakumullah, dalam keberagamaan masa kini ditemukan dua jurang pemisah antara yang ifrat atau ekstrim pelaksanaan agama secara kaku sehingga mengabaikan urusan dunia, urusan keluarga, urusan masyarakat dan urusan negara. Dan ada juga yang tafrid, justru mengesampingkan urusan agama, mengesampingkan urusan ritual karena mengutamakan urusan sosial. Jurang pemisah ini dinasihati oleh Rasulullah yang saya bacakan tadi hadisnya, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah, wala yushadad din ahadun illa ghalabah, dan tidak ada yang mempersulit di dalam kehidupan beragama kecuali agama mengalahkannya. Orang yang mempersulit di dalam agama, maka agama itu akan sulit baginya. Maka fasaddidu, luruskanlah, wa qaribu, dan dekatilah agama itu kepada kebenaran, wa abshiru, dan sampaikanlah berita gembira, wasta'inu, dan minta tolonglah, bil ghadwati warrauhah wa syai'im minad duljah, baik pagi, sore maupun sebagian malam. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sejenak kita menepati dari bisingnya dunia yang fana, meresapi untaian sabda Nabi yang membawa lentera. Hari ini sebuah wasiat agung mengalir pelan ke dalam dada kita, menuntun jiwa yang lelah agar kembali menemukan arah dalam dekapan syariah yang penuh berkah dan jauh dari rasa gundah. Rasul menandaskan inna din yusrun, sesungguhnya agama itu adalah mudah. Ketahuilah wahai sekalian hamba yang merindukan surga, sesungguhnya agama itu adalah hamparan kemudahan, bukan hamparan kesukaran, mengalir laksana air jernih tanpa beban. Islam hadir bukan membelenggu sayap-sayap spiritualisme, bukan membelenggu kehidupan kita di dunia ini sehingga sulit bergerak karena siang
harus terus-menerus saum, malam harus terus-menerus tahajud, sehingga tidak ada kesempatan untuk berinteraksi sesama manusia. Tidaklah begitu. Maka Rasulullah SAW tidak mempersulit umat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa agama itu sulit, sebenarnya bukan agamanya yang sulit, tetapi pandangan dia terhadap agama itu sebagai aturan yang sulit. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menandaskan wala yusyadadin ahadun. Tidak ada orang yang mempersulit agama kecuali agama akan mempersulit dia. Jadi kalau kita memandang satu ajaran agama itu sulit, maka kita akan sulit menjalankannya. Dan kalau kita berpersepsi bahwa salah satu ajaran itu mudah, maka akan mudah melaksanakannya. Orang bertahajud di awal malam atau di tengah malam atau di akhir malam, maka bagi yang kesulitan, ngapain mengurangi tidur? Bukankah malam itu waktu tidur? Maka dia akan merasa berkesulitan untuk mengganggu tidurnya. Tapi bagi yang merasa ringan, bertahajud, apakah bertahajudnya di awal malam, apa di tengah malam atau di akhir malam, dia akan merasa ringan. Karena memang tahajudnya itu sendiri tidak membatasi waktu. Ketika Abu Darda, sahabat atau persaudaraan Salman Al-Farisi, ditamui oleh Salman Al-Farisi, waktu itu bangun di awal malam karena ingin tahajud, maka Salman menegur, "Kum ya Aba Darda, nam ya Aba Darda, tidur dulu, jangan tahajud di awal malam, tapi nantilah setelah dekat subuh." Tapi ketika Abu Darda tengah malam juga dia bangun, maka kata Salman, "Nam, tidur dulu, jangan tahajud jam segini karena akan kekurangan tidur." Tapi ketika mendekati subuh, ayo kita melaksanakan tahajud. Sidang Jumat rahimakumullah, ketika konsultasi Abu Darda kepada Rasul, "Bagaimana ya Rasulullah, Salman menegur saya di malam hari padahal saya ingin menggunakan kesempatan malam itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Tapi Rasul membenarkan wasodaqo Salman. Sidang Jumat rahimakumullah, dalam kisah dua tokoh tersebut menggambarkan bahwa kapan yang sulit, kapan yang mudah, dan tergantung kepada persepsi masing-masing. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menandaskan wala yusyadadin ahadun illa ghalabah. Orang yang mempersulit agama akan sulit melaksanakan agamanya. Maka orang yang siap di dalam hatinya untuk menerima apapun yang diperintahkan agama akan mudah. Sidang Jumat rahimakumullah, karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan ifrat maupun tafrid. Ifrat adalah ekstrim untuk mengkhususkan ibadah ritual. Rasul tidak mengajarkan kepada kita qiyamul lail itu semalam suntuk, dan tidak mengajarkan pula kepada kita saum tiap hari. Dan Rasul juga tidak mengajarkan kepada kita saum tanpa buka. Karena iyakum wal wisol, kamu dilarang untuk wisol, jauhilah wisol. Ketika Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tuwasil, engkau wisol, engkau saum tanpa buka." Kata Rasulullah, "Aku tidak sama denganmu. Aku tetap diberi makan, aku tetap juga beri istirahat." Sidang Jumat rahimakumullah, mengapa Rasul melarang wisol? Karena kita saum harus berbuka. Karena di malam hari apabila kita saum, maka dipersilahkan
untuk memenuhi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi, kalau menganggap agama itu suatu kesulitan, maka akan mempersulit diri. Tapi apabila dia menganggap agama itu kemudahan, maka akan mudah melaksanakan keagamaan tersebut. Maka Rasulullah SAW menadaskan fasaddidu, berusahalah untuk mendekati kebenaran sesuai dengan apa yang kita pahami. Maka luruskanlah kembali arah didikan kepada kita Rasulullah SAW. Berjalanlah di atas garis yang disabdakan atau yang digariskan oleh Rasul. Berusaha sekuat tenaga mencari kebenaran. Tapi kalau ternyata kebenaran yang mutlak itu tidak kita temukan, qaribu, dekati sesuai dengan kebenaran. Kita jadikan Rasulullah SAW itu teladan di dalam segala kehidupan. Kita meniru perbuatan dan akhlak Rasulullah SAW. Tapi kalau ternyata kita tidak bisa memenuhinya sesuai persis dengan apa yang dilakukan oleh Rasul, qaribu, dekati apa yang dipraktekkan oleh Rasul. Bukankah sholat juga memberikan keringanan kepada kita? Rasul tidak mengatakan sallu kama usolli, sholatlah kalian seperti aku sholat. Tidak. Tapi Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sedang sholat. Jadi bukan meniru persis apa yang dilakukan oleh Rasul, tapi meniru apa yang diketahui, apa yang dilihat oleh para sahabat. Dan menurut Ibnu Hazmin, sahabat yang melihat Rasul sholat itu tidak kurang dari 124.000 orang. Dan 124.000 orang itu mengajarkan sholat kepada murid-muridnya sesuai dengan apa yang ia lihat. Maka qaribu, dekati. Maka kita pelajari syariah sholat, syariah berumah tangga, syariah berakhlak. Qaribu. Tapi wa absyiru, Allah Subhanahu wa taala juga Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala juga Maha Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kepada dirinya ala nafsihir rahmah dalam surat Al-An'am. Allah mewajibkan kepada dirinya untuk memberikan rahmat. Ketika Rasulullah SAW menandaskan amal itu tidak akan membawa kita ke surga, karena amal perbuatan kita itu terlalu rendah dibanding dengan jasa Allah memberikan kepada kita. Kita tidak akan mampu mulang tarima bersyukur sesuai dengan jasanya Allah memberikan jasa kepada kita. Syukur atas nikmatnya mata saja kita sulit untuk berterima kasih kepadanya. Maka amal kita tidak akan menyelamatkan. Sahabat bertanya, engkau juga ya Rasulullah? Ya. Lalu apa yang menyelamatkan? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka wa absyiru wasta'inu, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rahmatnya. Kita sekuat tenaga berusaha meniru apa yang dipraktekkan Rasul. Dan kalau tidak bisa mendekati apa yang dipraktekkan Rasul, tapi tetap kita bahagia, kita tidak stres, tidak kita merasa tertekan oleh agama itu, kitalah lakukan sholat dalam keadaan bahagia, dalam keadaan ridho. Ingat, ketika kita terasa tidur pulas, tidak perlu memaksakan diri. Ketika tidak mampu berdiri, tidak perlu berdiri, silahkan duduk. Kita ingat juga kepada Siti Zainab, pernah membentangkan tali dari satu tiang ke tiang yang lain. Maka Rasul masuk dan melihat tali apa ini?
Kata Zainab, ini adalah tali untuk muntang, untuk berpegang ketika saya sholat malam. Apabila sudah lungse, sudah tidak mampu, maka saya berpegangan kepada tali itu. Maka Rasul bersabda, putuskan tali itu. Kamu sholatlah sesuai dengan kemampuan. Kalau ternyata ngantuk, ya istirahat dulu. Kalau lemas, ya duduk. Kalau tidak duduk, silahkan berbaring. Ringan. Al-Islam ini jangan dianggap sulit. Maka wasta'inu, selalu minta tolong kepada Allah. Allah itu penuh rahmat. Kapan minta tolongnya? Bil ghadwah, di waktu pagi. Manfaatkan waktu pagi saat alam semesta menerangi kita. Dan juga warauhah di waktu sore. Serta syai'in minad daljah, sebagian kecil di malam hari. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau Rasulullah SAW menyarankan kepada Zainab tidak usah memaksakan diri, tetapi aturannya sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan pada dirinya untuk memberi rahmat kepada Allah. Janganlah kita memaksakan diri untuk sesuatu yang sulit, tetapi ambillah yang memberikan kita kepada keringanan di dalam agama itu, tetapi harus seimbang. Jangan ekstrim, mengutamakan ritual sehingga lupa pada kehidupan sehari-hari, dan jangan pula tafrid, melupakan ritual karena kepentingan sehari-hari. Maka Al-Quran menggariskan, setiap Al-Quran memerintahkan ta'abudi, maka dia tidak terlepas dari ta'amuli. Ghafarullahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usikum bitaqwallah, fa innal jannata uiddat liman ittaqa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, nasihat Rasulullah SAW pertama adalah inna din yusrun. Agama itu mudah, bukan untuk dipermudah, tetapi terimalah agama itu sebagai kemudahan, sehingga kita siap untuk menjalankan apapun yang diajarkan agama. Yang kedua, jangan dianggap sulit, jangan mempersulit diri, karena justru akan kesulitan. Seperti tadi saya contohkan, ada yang mewajibkan ritual sehingga mengalahkan sosial, maka kehidupannya akan berkesulitan. Namun kita selalu berusaha fasaddidu, mencari kebenaran. Jangan merasa puas atas apa yang kita miliki. Carilah kebenaran berdasar Al-Quran dan Sunnah Rasul itu. Kalau ternyata belum mencapai, qoribu, dekati sesuai dengan apa yang kita pelajari. Tapi tetap dalam beragama itu absiru, merasa bahagia, tidak merasa tertekan. Dan minta tolonglah kepada Allah, baik pagi, siang maupun malam. Karena itu merupakan jalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup khutbah ini dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.